Pagi, di desa Cibalai, biasanya penuh suara ayam dan aroma kopi. Tapi rumah keluarga Mahesa di lereng Salak pagi itu sunyi luar biasa. Tidak ada lampu, tidak ada suara, dan mobil keluarga masih terparkir, tertutup embun. Ibu Ratmi, tetangga, menunggu salam pagi dari Naya, tapi jendela dapur tetap gelap, aroma kopi tak tercium. Waktu berlalu, keheningan makin terasa aneh, seperti beban yang menekan keluar dari dinding rumah itu. Kekhawatiran menyebar, warga berkumpul di depan gerbang, memanggil nama-nama keluarga Mahesa, tak ada jawaban. Rumah itu berdiri seperti mata kosong menatap lembah, keheningannya kini mengerikan. Mereka selalu teratur, hidup dengan ritme yang menenangkan desa, jadi perubahan ini benar-benar mengkhawatirkan. Warga berdiri di antara rutinitas pagi dan misteri yang mulai menampakkan dinginnya. Kisah rumah sunyi yang baru mulai terbuka. Keheningan itu bukan sekadar ketiadaan suara, ia seperti peringatan untuk menjauh. Misteri pun mulai tumbuh di lereng Salak, menunggu untuk diungkap. Pak RT dan warga akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Mahesa. Gerbang dan pintu tak terkunci, hal yang sangat tidak biasa bagi keluarga ini. Di dalam, rumah rapi seolah waktu berhenti, bantal tersusun, buku terbuka, udara dingin. Di meja makan, sarapan lengkap untuk 4 orang masih utuh, kopi masih hangat, jus berembun. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada barang yang hilang, dompet dan ponsel tertinggal. Kamar anak-anak penuh mainan, kamar utama rapi, pakaian sudah disiapkan. Semua tampak normal, kecuali satu hal, keluarga Mahesa lenyap tanpa jejak. Rumah itu seperti museum kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Setiap ruangan hanya menyisakan pertanyaan dan keheningan yang makin berat. Tidak ada tanda mereka pergi atau melarikan diri. Mereka seolah menghilang di antara satu detik dan berikutnya. 3 tahun lalu, keluarga Mahesa pindah ke Salak mencari ketenangan dari Jakarta. Mahesa logis, Naya spiritual, anak-anak ceria, mereka keluarga ideal di mata tetangga. Namun, beberapa bulan sebelum hilang, Naya curhat tentang bisikan aneh di malam hari dan udara rumah yang terasa berat. Ia mulai menaruh sesajen. Dimas sering mimpi buruk, Kirana bicara dengan khayalan di pohon beringin. Karya seni Naya berubah suram, catatannya penuh simbol dan gambar dari mimpi. Mahesa akhirnya setuju rumah didoakan, tapi ketenangan hanya sebentar. Seminggu sebelum hilang, Naya berkata pada Ibu Ratmi, "Gunung itu memanggil kami." Kata-kata itu kini terdengar seperti ramalan, rumah kosong dan sarapan tak tersentuh, jadi petunjuk terakhir perjalanan mereka. Misteri keluarga Mahesa semakin dalam, menembus batas logika dan kepercayaan. Polisi menemukan ruangan tersembunyi di bawah tanah rumah Mahesa, penuh simbol aneh yang tak dikenal. Dindingnya dipenuhi pola spiral dan garis, terasa berdenyut di bawah cahaya senter. Di tengah ruangan, lingkaran besar dengan simbol-simbol misterius. Pakar simbol bingung. Ini bukan bahasa, tapi seperti peta atau instruksi. Penyelidikan beralih ke ranah yang lebih aneh dan ritualistik. Petunjuk paling pribadi ditemukan di buku harian Naya. Ia menulis tentang mimpi dunia sunyi, simbol yang muncul sendiri, dan perasaan dipanggil. Entry terakhir, Mahesa akhirnya mengerti. Pintu sudah siap, kami menyeberang, jangan takut untuk kami. Catatan ini bersama simbol di ruang bawah tanah, menunjukkan keluarga Mahesa memilih melangkah ke sesuatu yang tak diketahui. Tidak ada tanda paksaan, hanya keputusan misterius. Rumah itu menyimpan jejak langkah ke dunia lain. Polisi kehabisan penjelasan logis. Misteri semakin menebal. Kasus Mahesa viral. Teori liar bermunculan di media sosial. #misteri rumah Salak trending. Foto simbol dan kutipan harian Naya jadi bahan diskusi global. Teori paling populer, keluarga Mahesa membuka portal ke dimensi lain. Simbol dianggap kunci ritual, buku harian sebagai catatan perjalanan. Komunitas daring membuat analisis rumit, menganggap mereka pelancong spiritual. Kelompok penjaga tirai mengklaim membimbing keluarga Mahesa, menyebut Salak sebagai tempat tipis antar dimensi. Polisi tak menemukan bukti kontak, tapi narasi ini makin ramai. Media nasional dan internasional meliput, rumah Mahesa jadi objek wisata dadakan. Misteri ini berubah jadi mitos modern, mencerminkan obsesi publik padahal tak terjelaskan. Rumah sunyi di Salak kini jadi legenda digital. Sementara teori online berkembang, pencarian besar-besaran dilakukan di hutan Salak. Polisi, militer, dan Basarnas menyisir setiap jengkal, dibantu drone dan anjing pelacak, semua sia-sia. Tak ada jejak, tak ada panas tubuh, seolah keluarga Mahesa tak pernah keluar rumah.
Anjing pelacak bingung, menolak melacak lebih jauh dari gerbang. Relawan berdatangan, dari pendaki hingga kelompok spiritual, tapi hasilnya nihil. Mereka justru kembali dengan cerita aneh suara tawa anak, bisikan asing, bayangan di pinggir pandangan. Area sekitar rumah mulai dianggap angker. Pencarian berubah jadi vigil sunyi. Hutan seolah menyembunyikan rahasianya, sama seperti rumah Mahesa. Misteri makin dalam, harapan makin tipis. Salak tetap diam, menolak mengungkap apa yang terjadi. Kasus Mahesa jadi ajang benturan sains dan supranatural. Ilmuwan mencari penjelasan logis dari sinkhole hingga gas halusinogen, semua hasilnya nihil. Fisikawan berspekulasi tentang anomali ruang waktu, portal akibat energi geomagnetik salak. Paranormal membawa alat, merekam suara samar, melintas dan pintu. Dua dunia penafsiran ini tak pernah bertemu. Misteri tetap tak terpecahkan. Kasus Mahesa jadi enigma di antara sains dan kepercayaan. Tak ada jawaban pasti, hanya batas pemahaman manusia yang diuji. Pertanyaan tentang keluarga Mahesa tetap menggantung. Zack Time Knowles Ponunlims. Di tengah hiruk-pikuk media, keluarga besar Mahesa dan Naya berjuang mencari jawaban. Mereka meminta privasi, menolak teori liar, dan yakin ada penjelasan logis. Heru, kakak Mahesa, menegaskan, mereka tidak akan meninggalkan segalanya begitu saja. Keluarga mendukung penyelidikan resmi, menyerahkan data, dan menggelar doa bersama. Namun, di balik layar mereka juga konsultasi dengan tetua desa dan spiritualis. Tanda-tanda di rumah membuat mereka ragu pada logika sendiri. Mereka membiayai pencarian pribadi, menawarkan hadiah untuk petunjuk. Harapan tetap menyala, meski misteri tak kunjung terpecahkan. Cinta dan harapan keluarga jadi simbol di tengah kekosongan yang tak terjelaskan. Penelitian arkeologi mengungkap rumah Mahesa berdiri di atas jalur punden berundak kuno, tempat sakral, lawang saketeng, gerbang ke dunia lain. Abah Anom, sejarawan lokal, berkata, itu tempat roh melintas, bukan untuk manusia tinggal. Simbol-simbol Naya mungkin upaya memahami energi kuno tanah itu. Rumah modern dibangun di atas fondasi mistis yang dalam. Hilangnya keluarga Mahesa kini terkait sejarah dan spiritualitas tanah Salak. Rumah itu tetap kosong, jadi monumen sunyi misteri tak terpecahkan. Kasus polisi tetap terbuka, tapi jawaban tak kunjung datang. Pertanyaan menggantung di udara pegunungan, kemana keluarga Mahesa pergi? Rumah sunyi di Salak hanya meninggalkan enigma abadi.